Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IDI Jawa Timur, para narasumber yang lain yang saya hormati, Dr. Nalendra, Dr. Sudarsono. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang terkait dengan COVID-19 ini dalam aspek pandangan langkah manajemen rumah sakit melindungi keselamatan nakes era pandemi COVID-19. Karena tugas saya walaupun sudah lansia tapi masih jadi ketua Persi, masih tanggung jawab saya. Next. Tidak perlu ini, next. Nah, tadi disinggung oleh Dr. Sutrisno, penanganan COVID ini memang kembali ke yang pertama tadi. Ya, penanganan pandemi COVID-19 ini memerlukan partisipasi. Tidak hanya pemerintah, pusat, daerah, tapi fasilitas kesehatan, akademisi, partai politik, organisasi masyarakat, seluruhnya yang berada di Nusantara atau di negara Republik Indonesia ini perlu juga ikut berpartisipasi dari aspek apa yang bisa dilakukan masing-masing. Jadi memang kalau kita hanya bergantung pada pemerintah saja ya memang tidak mungkin, karena ini pandemi ini membutuhkan sikap masing-masing organisasi ataupun fasilitas kesehatan yang harus kita lawan bersama. Untuk itu perlu semuanya, kalau bahasa Jawanya cancut tali wondo, siap bekerja bersama untuk melawan COVID-19 ini. Next. Ya, saya tidak akan cerita mode penularannya, bagaimana penularan sudah jelas dari droplet, bahkan WHO sekarang juga menyampaikan juga perlunya pakai masker karena kemungkinan terjadi airborne infection dari penyakit ini. Mungkin nanti Dr. Sudarsono lebih tajam memberikan materi-materi yang terkait dengan ini. Next. Ya, saya akan membicarakan masalah rumah sakit. Tadi sudah disinggung oleh Dr. Sutrisno bahwa rumah sakit ini betul-betul dalam keadaan terparah. Saya katakan terparah itu karena bebannya paling berat, karena rumah sakit ini di Jawa Timur khususnya juga masih bersifat mix atau hibrid, karena tidak ada rumah sakit yang khusus betul-betul melayani pasien COVID. Maka rumah sakit harus melakukan balancing action. Artinya apa? Perawatan untuk pasien COVID-19 tetap berjalan, di saat bersamaan pelayanan pasien umum juga harus berjalan dengan risiko penularan. Justru inilah yang kita sering menyebabkan, tadi disinggung juga, ada pasien COVID-1 masuk ke rumah sakit, kemungkinan ditempatkan karena mungkin kita tidak waspada, ditempatkan di ruang pelayanan, ruang rawat inap, tanpa kita ketahui bisa menularkan mulai dari pasien yang dirawat di satu ruangan juga pada para petugas medisnya. Nah, ini yang akan menyebabkan kalau kita tidak waspada dengan balancing act ini, jadi kita harus hati-hati, kita harus sepadan bagaimana mengelola rumah sakit untuk orang yang non-COVID dan orang-orang yang COVID-19. Ini seringkali terjadi pada rumah sakit yang kecil memang, karena mereka tidak tahu bagaimana menata, karena ya rumah sakit ini tergagap-gagap dengan situasi yang seperti ini, dengan pasien yang lebih banyak dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Bahkan rumah sakit ini
tadi juga disinggung bahwa banyak yang kosong, ada yang penuh dan sebagainya. Yang kosong itu sebetulnya bukan ruang isolasi khususnya atau ruang isolasi untuk pasien COVID, tetapi ruang-ruang yang lain, karena sekarang ini banyak pasien-pasien yang sakit di luar COVID itu juga takut masuk rumah sakit, karena dia takut juga karena rumah sakit itu juga melayani untuk pasien COVID. Katakan rumah sakit itu bukan rujukan, tetapi non rujukan, kadang-kadang mereka harus bisa membantu ini dengan situasi yang penuh begitu, tanpa terkendali, banyak pasien masuk, sehingga rumah sakit rujukan beberapa minggu yang lalu itu penuh, sehingga langsung rumah sakit saya sebagai ketua Persi juga menghimbau pada rumah sakit rujukan supaya bisa melayani pasien-pasien itu. Justru ini yang menyebabkan stagnan tadi yang disampaikan oleh Dr. Sutrisno. Next. Nah, bagaimana kami sudah memberikan masukan pada seluruh rumah sakit terkait dengan kemungkinan petugas medisnya itu terpapar, maka di awal April kita memberikan edaran. Salah satunya di situ hendaknya semua direktur rumah sakit memperhatikan pasien COVID, tetapi juga perhatikanlah juga tenaga medisnya. Karena pada saat itu ada edaran dari Dirjen Yanmed, karena ada kasus juga di Jakarta pada saat itu ada dokter yang sudah terpapar dan gugur, juga ada dokter di luar Jakarta tetapi di luar pulau juga gugur seperti itu. Maka Jawa Timur sudah kita ingatkan pada para direkturnya supaya bisa berkomunikasi pada dokter yang menjalankan tugasnya. Rumah sakit betul-betul mensterilisasi semua fasilitas yang ada di rumah sakit itu, juga semua universal mask ini, penggunaan masker untuk semua orang. Jadi kita setiap orang yang berada di rumah sakit atau dia akan masuk rumah sakit, kita ingatkan seperti itu supaya kita bisa menahan, karena teori dari WHO tadi sudah menyampaikan seperti itu. Prosedur screening yang lebih ketat, rapid test, PCR. Memang ada rumah sakit yang memberikan dengan biaya ini pun akan menimbulkan persoalan juga tidak mampu untuk melakukan itu. Kemudian kita juga ngatur bagaimana jadwal kunjungan, juga pasien semuanya kita tidak boleh melaksanakan pasien-pasien itu datang dengan dengan keluarganya dikunjungi dan sebagainya, sudah kita larang. Semua rumah sakit di awal April atau pertengahan Maret kita sudah mulai dengan edaran-edaran itu. Kemudian pemisahan fasilitas untuk pasien COVID dan non-COVID. Ya ini, masing-masing rumah sakit rujukan pun terbatas pada saat itu. Rumah sakit ini banyak yang rumah sakit isolasi khususnya yang ada tekanan negatifnya dan sebagainya itu terbatas. Bahkan saya lihat ada rumah sakit rujukan hanya mempunyai 5 ruang rujukan, sehingga ini akan menyebabkan begitu dia penuh ya dia merujuk ke rumah sakit yang lain. Ini terjadi di tempat Jawa Timur juga. Kemudian memberikan penjelasan pada para pengunjung bagaimana pasien-pasien itu bisa tanpa kunjungan, tetapi kita tetap merawat dengan baik. Next. Ya, kita sudah membedakan rumah sakit era pandemi ini. Ada rumah sakit non rujukan COVID, rumah sakit COVID, dan rumah sakit darurat lapangan. Di Jawa Timur ada semuanya, hanya saja yang rumah sakit non rujukan ini melayani pasien-pasien yang bukan COVID, begitu dia dapat pasien pada tes pertama, jadi pada screening pertama, dia
mengarah pada COVID, misalkan dengan sebetulnya dengan rapid test dan sebagainya, kita langsung dia dirujuk. Kemudian ke rumah sakit rujukan, waktu itu di awal Maret, di Maret maupun awal April masih belum ada rumah sakit darurat, kita hanya langsung rumah sakit rujukan. Nah ini, maka pada saat itu kita memberikan masukan supaya rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat lapangan ini segera dibentuk. Maka dibentuklah rumah sakit darurat lapangan ini ada 2. Yang pertama rumah sakit di Jalan Indrapura itu, kemudian rumah sakit di Asrama Haji yang sekarang yang darurat lapangan ini yang di Indrapura ditangani oleh Pangkap Wilhan. Nah ini yang bagus sekali penanganan. Hanya saja permasalahan sekarang ini rumah sakit rujukan COVID ini juga terbatas karena dia tugasnya selain mulai dari probable sampai confirm yang berat dan sebagainya ini terbatas sekali. Nah, rumah sakit darurat lapangan ini juga terbatas karena apa? Hanya yang ringan dan sedang. Justru ini yang kadang-kadang masih membuat stagnan di rumah sakit rujukan COVID yang utama. Karena apa? Dengan terbatasnya ini, maka pasien-pasien ini kadang-kadang masih masuk ke rumah sakit non rujukan sehingga terpaksa harus merawat. Dan saya juga sebagai Ketua PRSI Jawa Timur sudah mengarahkan pada rumah sakit agar menambah kapasitasnya. Di bulan Juli kita sudah melihat bahwa rumah sakit yang non rujukan sudah siap membantu, dan ini saya tadi lupa menyampaikan. Jadi 5 minggu sebelum hari H Idul Fitri, kami sudah mengingatkan pada seluruh rumah sakit, hati-hati nanti pada 5 minggu ke depan, jadi 1 minggu sebelum Ramadan itu kami sudah memberikan edaran pada teman-teman direktur rumah sakit, hati-hati, persiapkan semuanya. Kami walaupun sudah ada larangan dari pemerintah bahwa tidak ada acara mudik dan sebagainya, tapi saya rumah sakit tetap harus siap karena ya kita tahu bahwa ya namanya manusiawi sekali, mereka walaupun dilarang mudik berusaha dengan segenap kecerdasannya, bahkan ada yang naik mobil molen itu, saya naik mobil yang tidak dikira bahwa mobil ini pasti membawa manusia dan sebagainya. Ini salah satunya. Akhirnya ternyata betul begitu menjelang Lebaran sudah mulai naik. Setelah Lebaran naik terus. Nah ini yang menyebabkan tadi saya sampaikan rumah sakit rujukan COVID itu betul-betul memiliki kapasitas. Nah, rumah sakit darurat lapangan ini, alhamdulillah kita begitu senang sekali karena kita perkirakan pada saat itu istilah yang lama OTG dan ODP plus bisa ditampung oleh rumah sakit darurat lapangan maupun rumah sakit yang ada di asrama haji. Kami sudah ngecek ke masing-masing rumah sakit itu bisa menerima rumah sakit pasien-pasien yang ringan sampai sedang. Next. Nah, ini saya beri contoh pada rumah sakit yang sudah betul-betul siap, yaitu Rumah Sakit Sidoarjo. Rumah sakit ini betul-betul siap, ada ruang isolasi, tekanan negatif, dan sebagainya, sarana cuci tangan lengkaplah di gedung ini. Kami juga melihat fakta yang ada di situ, jadi betul-betul pengaturannya betul-betul terpisah. Jadi mereka walaupun hibrid, tapi terpisah. Tapi walaupun terpisah, tapi terbatas juga, sehingga kadang-kadang ya bisa menerobos juga. Tapi alhamdulillah rumah sakit ini mulai tenaga medisnya taat pada aturan yang berlaku. Next. Nah, prinsip ruang isolasinya juga kita cek di rumah sakit ini karena bagaimanapun juga tetap bahaya untuk
petugas kesehatannya kalau tidak ini bisa dikontrol dengan baik. Sistem tata udaranya, tekanan negatif, HEPA filter dan sebagainya, pengaturan zoning sesuai tingkat infeksinya, material komponen bangunannya tidak kropos, tidak korosif, pintunya interlock. Ini penting juga, kadang-kadang lupa buka pintu, saling buka pintu di masing-masing ruangan itu juga. Kemudian yang penting adalah petugas itu dilengkapi APD sebagai safe precaution, kamar mandi dan kamar ganti petugas. Ini yang perlu saya tekankan. Permasalahannya yang kita lihat seringkali penggunaan APD ini tidak sempurna. Juga di kamar gantinya ini sering terjadi cross. Ya nanti akan kami lebih jelaskan lagi di session di PowerPoint berikutnya. Next. Jadi ini salah satu tata ruang desain bangunan zonasi rumah sakit. Zona merah jelas area perawatan pasien COVID, akses terbatas. Petugas yang melalui jalur ini harus pakai APD level 3. Hanya lewat di depannya saja kita sudah harus seperti itu. Karena tadi perkiraannya seperti yang disampaikan oleh WHO bahwa kemungkinan ada airborne infection juga. Pengunjung tidak boleh masuk pintu jalur merah. Kemudian jalur hijaunya area perawatan pasien non-COVID atau area. Nah ini kadang-kadang masih, terutama jalur hijau ini kadang-kadang untuk IGD-nya masih gabung antara pasien COVID dan non-COVID, sehingga membaginya ini agak sulit. Ini pernah saya visitasi di salah satu rumah sakit, di mana saya visitasi di rumah sakit tersebut, IGD-nya masih gabung. Sehingga inilah yang menyebabkan pada saat itu setelah beberapa hari petugas kesehatannya ada yang positif. Sehingga terpaksa di lockdown IGD-nya. Berhenti selama lebih kurang 10 hari, tapi ternyata bisa sampai 5 hari dengan dibersihkan, desinfektan dan sebagainya untuk membuat steril kembali ruangan tersebut. Tetapi kan merugikan juga karena kalau sudah ada petugas kesehatan yang terkena di situ, terpaksa di lockdown, berarti pelayanan pasien semuanya akan terhambat. Zona kuning saya kira kita tetap harus hati-hati di zona kuning dengan level bajunya seperti itu. Next. Nah, standar mutu pelayanan rumah sakit ini tetap kita harus bicara, tetap harus memegang mutu pelayanan. Artinya baik pasien yang COVID maupun non-COVID. Kita inputnya kita lihat regulasi SPO-nya, SPM-nya, SDM-nya, distribusi ketersediaan nakes, ini harus kita atur. Bagaimana nakes ini bekerja supaya dia tidak terlalu bebannya tidak terlalu berat, kemudian logistiknya, obat, bahan medis habis pakai, APD, ini penting juga. Kita lihat bahwa setiap rumah sakit kita minta semua di lorong, di tempat masuk dan sebagainya, hand sanitizer harus ada semuanya supaya bisa untuk pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit untuk bisa menggunakan itu. Dan untuk petugas setiap jalan ada, ini harus setiap kali harus cuci tangan ini dengan sanitizer ini. Kemudian di proses pelayanan screening lewat triase ini, sebelum masuk triase ini pasien harus daftar dulu sesuai dengan aturan akreditasi, bagaimana pasien itu kalau masuk, kemudian dia harus sebelum itu harus ditanya dulu kemungkinan kontak dan sebagainya. Lah ini yang kadang-kadang pasien itu karena ketidaktahuan, dia mengatakan ya saya tidak pernah kemana-mana dan sebagainya. Padahal mungkin dia ke tempat lain di mana di situ ada penularan orang yang terkena terpapar sehingga juga dia akan terpapar juga. Bahkan kadang-kadang karena saking takutnya takut tidak diperiksa sebagai pasien, dia mengatakan oh saya tidak kemana-mana, yang penting saya dilayani. Nah ini yang perlu ketelitian tadi, disiplin seorang dokter bagaimana mengatasi seperti ini. Akhirnya ada beberapa rumah sakit menggunakan telemedicine. Bagaimana cara telemedicine ini dengan telepon dan sebagainya,
Nah, ini bisa dilayani. Ada salah satu rumah sakit menjalankan itu. Tetapi ya ini kita terbatas juga. Karena bagaimanapun juga kalau perlu pemeriksaan, kalau anamnesa sih masih bisa, pemeriksaan fisik bisa. Tetapi kalau laboratorium dan sebagainya, fisik dan laboratorium ini tidak bisa diganti. Karena mohon maaf sebetulnya pemeriksaan ini dokter itu harus ketemu face to face dengan pasiennya. PPI-nya ditingkatkan. Ini saya sudah minta pada seluruh rumah sakit tidak mengabaikan masalah pengendalian pencegahan infeksi ini, karena diakreditasi semua rumah sakit di Jawa Timur sudah lulus akreditasi. Harapan kita bisa melaksanakan PPI ini. Pelayanan populasi rentan layanan juga kita harus lihat bahwa bagaimana kalau melayani orang yang diabetes dan sebagainya, ini perlu pemikiran juga, terutama juga yang layanan emergensi dan sebagainya. Juga kalau perlu juga layanan home care. Lah ini yang menyebabkan beban para dokter, para perawat dan sebagainya, ini juga membuat rumah sakit ini tenaga kesehatannya akan menurun kekuatannya. Secara manajemen SDM screening berkala. Lah ini tadi saya minta juga pada rumah sakit harus setiap beberapa atau 2 minggu sekali para petugasnya direpit atau dengan PCR. Ini yang penting, karena penting sekali kalau sampai ada yang kena, pasti kalau tidak diketahui ya pasti akan menimbulkan penularan lebih kuat dan mungkin jadi klaster khusus rumah sakit. Output dan outcome-nya, indikator pelayanan COVID bagaimana, kita lihat bagaimana kesembuhannya, berapa yang meninggal, ini untuk persiapan pada rumah sakit agar mereka tahu bagaimana, apakah pelayanannya sudah betul atau tidak. Next. Nah, operasional rumah sakit kita selalu cek kesiapan rumah sakit secara berkala. Selain memastikan keamanan pasien berobat, nah ini tidak kalah pentingnya, ini kami sebagai Ketua PRC juga selalu hampir beberapa kali kita menyampaikan ini melalui WhatsApp dan sebagainya, melalui surat, agar mereka tetap menjaga keamanan nakesnya. Jumlah nakes terampil memang terbatas karena harus dijaga, karena nakes yang sakit tidak dapat membantu sesamanya untuk yang sakit. Harus ada kebijakan, tidak ada kegawatan dalam penanganan COVID apabila hal tersebut mengancam keselamatan nakes di rumah sakit. Maksudnya supaya nakes ini betul-betul gantian bagaimana mengatur jadwalnya supaya para nakes ini tidak terlalu payah dan sebagainya. Karena kalau shift-nya 3 kali, berarti nakes itu harus pakai baju APD yang khusus, itu harus 8 jam. Kita bisa bayangkan pakai APD 8 jam. Next. Checklist-nya bagaimana kesiapan rumah sakit. Kita tanya komunikasinya bagaimana. Ke pasien, ke para direktur ini, ke dokternya, ini harus ditata. Ini bagaimana menyampaikan pada dokter, sebab gini, banyak dokter juga walaupun termasuk ada yang komorbid, kemarin juga ada yang sudah lansia, ingin tetap memberikan pelayanan. Ini sifat atau ketulusan seorang dokter, mereka tidak memikirkan juga bahwa bahaya, tapi mereka memikirkan bagaimana memberikan kontribusi, memberikan pelayanan pada masyarakat agar mereka bisa, ilmunya bisa berjalan. Komunitas pelayanan kesehatan esensial kita gabung, misalkan dari penyakit dalam, paru, dan sebagainya, ini kita gabung, bedah juga gitu, apa yang bisa kita komunikasikan pada mereka supaya mereka bisa berkumpul dan bisa siap untuk melayani. Kemudian kapasitas lonjakan ini kita juga menyiapkan. Misalkan tadi sudah saya sampaikan, ada rumah sakit yang saya cek pertama kali dia punya ruang isolasi khusus itu 5. Sekarang walaupun ya memang rumah sakit kecil, tetapi dia bisa meningkatkan menjadi 17. Ini suatu hal yang
bagus sekali, hampir 100% lebih untuk peningkatan rumah sakit ini dalam kapasitasnya. SDM, nah ini SDM juga kita ingatkan bahwa mereka harus siap dengan SDM-nya, walaupun batas sekali. Logistik dan manajemen persediaan termasuk farmasi, nah ini juga untuk APD-nya dan sebagainya. Layanan penunjang dari aspek makanan dan sebagainya, gizinya kita persiapkan. Next. Pencegahan dan kontrol infeksi juga kita PPI-nya, manajemen kasus, diakreditasi rumah sakit itu mempunyai, sudah dilatih bagaimana manajemen kasus atau risk management ini supaya teman-teman ini selalu berkumpul, selalu mengevaluasi, menganalisa, termasuk terapinya. Pengawasan, monitoring, peringatan dini, dan layanan laboratorium. Layanan laboratorium ini memang terbatas sekali, ini yang kemarin juga menjadi beban teman-teman. Pasiennya sudah di-swab, dikirim, tapi keterbatasan di laboratorium sehingga pasien keluarnya hasilnya itu bisa sampai lebih dari seminggu. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang terjadi permasalahan, di mana masalah pemulasaraan jenazah, di mana pasiennya masih PDP belum keluar, waktu itu PDP berat belum keluar hasilnya, sudah sudah meninggal dan harus dimakamkan, keluarga tidak mau karena tidak ada bukti. Nah ini, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini layanan laboratorium sudah berjalan lancar dan moga-moga lah untuk selanjutnya. Maka kami lihat juga yang kemarin-kemarin itu stagnan di laboratorium, kelihatan sekarang bahwa laboratorium jalan, berarti peningkatan kasus, karena mungkin kasus-kasusnya sebelum ini terbatas, kan tidak begitu kelihatan, tapi begitu laboratorium lancar, pasti sisa-sisa yang kemarin akan meningkat. Lanjut. Next. Ya. Persiapan rumah sakit, mempersiapkan ruang perawatan ekstra tadi, saya sudah mengingatkan 5 minggu sebelum itu disiapkan juga, tambahan ketenagaan jika diperlukan. Update protokol emergensi, pengadaan APD. Pengadaan APD ini sangat penting sekali, saya sudah pernah menghitung, satu pasien itu sehari itu bisa untuk APD tenaga kesehatan bisa sampai lebih dari 20. Ini saya pertama kali juga tidak percaya satu pasien sehari butuh APD petugasnya 20, ternyata untuk dokternya paling enggak dokternya 3 kali visite, perawatnya 3 kali visite, sudah 6, kemudian petugas yang membersihkan dan sebagainya harus pakai APD, yang memberikan makanan, apoteker, staf apotek yang harus menyerahkan obat dan sebagainya, ini perlu APD. Kita sudah berusaha seefisien mungkin, tetapi memang hal itu harus dijalankan karena ketenagaan juga terbatas. Ini sudah disiapkan oleh rumah sakit, tetapi ya memang kalau APD kemarin sampai kekurangan dan sebagainya, ini saya kira bisa terjadi, tetapi alhamdulillah teman-teman ini direktur masih bisa, sehingga ini yang menyebabkan kadang-kadang bisa saja karena masalah APD ini bisa menyebabkan terpaparnya seorang petugas medis. Lanjut. Next, ya. Aktivasi IPCN dan IPCLN, ya, rumah sakit PPI, tentang PPI ya, kontak tracing ini harus kita siapkan untuk manajemen rumah sakit dalam melindungi nakesnya. Kemudian IPCN itu Infection Preventive Control Nurse, jadi perawatnya. Kalau yang L itu linknya, nah ini bagaimana antar perawat dan sebagainya kita tracing kontaknya dan sebagainya. Kita tetapkan tim PPE ya tentang APD ya, personal preventive equipment APD rumah sakit dan susun kebijakan operasional. Jadi tadi dengan keterbatasan itu kita ngatur bagaimana. Terus saja ini yang paling merasa berat itu adalah rumah sakit swasta karena mereka harus betul-betul biaya, walaupun kita tahu khusus di Surabaya ini bantuan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, ini hari ini pun kami masih mendapatkan titipan untuk diserahkan dari pemerintah kota Surabaya untuk menyerahkan APD pada rumah sakit. Semua kita catat,
supaya tidak ada terjadi hal yang tidak kita inginkan, kemungkinan hilang satu pun tidak akan, karena kita catat, kita foto dan sebagainya untuk pembagian APD-nya ini. Kebijakan level APD sesuai regulasi yang berlaku, kebijakan layanan yang menimbulkan aerosol, melarang, membolehkan sebagian seperti klinik THT dan klinik gigi dengan level APD 3. Jadi kita ingatkan karena kita ada kebijakan kemungkinan penularan aerosol ini, klinik THT maupun klinik gigi kita minta untuk APD level 3. Kebijakan juga air change hour di rumah sakit, jadi perubahan udara, jadi tidak boleh lebih dari 12 jam, antara 6 sampai 8 jam, itu kita harus hati-hati, jadi udara harus terbuka dan sebagainya, kita tata bagaimana dengan HEPA filter dan yang lain-lain. Zonasi layanan rumah sakit, pembagian area layanan rumah sakit, green, gray atau yellow atau red zone, ini sudah kami sampaikan yang tadi. Next. Waktunya Dr. Dodo, mohon maaf. Ya, kurang sebentar, 5 menit. Next. Nah, ini saya beri contoh, saya sendiri, kembali tadi. Nah, saya beri contoh ini pada waktu kami visitasi, saya ya saking hati-hatinya, bukan takut, hati-hati kita supaya tetap pakai APD lengkap. Bahkan ada orang yang mengatakan, Pak Dodo ngapain cuma visitasi aja kok pakai APD lengkap? Saya jawab, ya APD lengkap ini untuk melindungi saya juga orang lain, takutnya kalau saya jadi penular sini nanti jadi klaster, guyonannya seperti itu. Nah, saya katakan APD ini walaupun saya dikatakan orang gila, tidak masalah, tetapi yang penting saya sehat, tidak tertular, karena ini penting sekali, apalagi kalau sudah tertular masuk isolasi, ruang isolasi khusus, nggak ada orang yang berani besuk saya kan gitu. Jadi pola berpikir saya seperti itu. Next. Langkah manajemen tadi melindungi nakes, kebijakan ini seringkali, ini hati-hati juga, kebijakan di ruang makan karyawan, makan bergantian, ini saya katakan harus bergantian, tidak boleh seperti zaman dulu makan bareng, jam 1 harus semua disiapkan, enggak, harus hati-hati seperti itu kalau makan siang dan sebagainya. Physical distancing sudah harus siap, ruang makan salah satu tempat penularan antar nakes, ini juga hati-hati. Kebijakan penggunaan musola atau ruang doa kalau di rumah sakit yang Islami atau Kristiani, kita tetap harus menyiapkan tempat itu dengan baik. Kebijakan ruang ganti ya APD di rumah sakit, di mana tempat ganti bersih dan ganti kotor agar dibedakan, tidak cross. Ini yang kemarin kita juga diingatkan oleh Asosiasi Rumah Sakit Swasta Pusat, bahwa yang sering ini adalah di ruang ganti, karena kadang-kadang aturan ganti pakaian yang sudah selesai, itu kita bisa bayangkan kalau kita setiap kali mengeluarkan satu, mulai handskun dan sebagainya, ini harus cuci tangan dan sebagainya. Teknik membuka handskun pun kita ajarkan supaya mereka itu tahu. Ya, walaupun kita tahu mereka kepanasan, saya sudah nyoba tadi pakai pakaian APD lengkap seperti itu saya hanya 2 jam, rasanya setengah mati. Jadi kadang-kadang kalau orang sampai 8 jam ya kita bisa bayangkan. Next. Jadi contoh saya di rumah sakit itu saya beri contoh pada mereka supaya menjalankan seperti ini. Next. Zonasi layanan ruang rawat inap isolasi negatif untuk pasien probable, suspek dan konfirmasi positif ringan dan sedang. Ruang isolasi khusus untuk konfirmasi positif berat, ruang tindakan operatif pasien konfirmasi positif, gray or yellow zone, green zone dan sebagainya. Lanjut. Next. Ruang isolasi rawat inap, bila AC sentral di ruangan itu, maka return AC harus ditutup dan dibuatkan jalur exhaust fan. Kita sudah lihat, makanya kalau saya visitasi selalu saya lihat apakah ini dijalankan atau tidak, walaupun itu rumah sakit non rujukan, apalagi yang rumah sakit rujukan. Lanjut, tidak perlu terlalu banyak, ini sudah tahu semua. Lanjut.
persyaratan ruang rawat inap sama next. Ruang tindakan operatif bila memungkinkan tenaga negatif, walaupun tekanan positif juga ada risikonya karena aliran udara naik dan bisa meningkatkan risiko ke tenaga kesehatan bila tidak hati-hati dan seterusnya. Saya kira semua ini di OK kita sudah menyiapkan semuanya bagaimana OK itu persyaratannya sesuai dengan akreditasi. Next. Tadi sudah saya sebutkan urgent hour, jadi harus siap ya di rumah sakit tenaga kesehatan untuk melindungi tenaga kesehatan di rumah sakit adalah air change hour-nya antara 6 sampai 12 jam, walaupun WHO menyarankan boleh lebih dari 12 jam. Tapi kita bisa merasakan seperti itu. Ruang kantor diupayakan ACH yang sama agar menjamin keselamatan staf nakes maupun staf administrasi. Ini makanya masih ada staf administrasi karena mungkin salah satunya ACH-nya tidak berjalan lancar. Ruang tindakan treadmill USG sebagainya disarankan ber-ACH minimal ini karena yang melaksanakan treadmill dan sebagainya ini juga mengeluarkan udara dan hawa dari pernafasannya juga ini yang bahaya sekali. Lanjut, next. Nah, terakhir saya hanya mengingatkan kalau kita betul-betul taat dengan itu, kita masih banyak tantangan, PR kita masih banyak untuk tenaga kesehatan maupun rumah sakit. Kita sudah persiapkan betul semuanya, harus disiplin. Untuk itu masih kita akan menghadapi tantangan. Yang pertama, perubahan pola pencarian pelayanan kesehatan, health seeking behavior, masyarakat takut ke fasilitas kesehatan saat ini. Saya sudah sering mendapatkan WA atau SMS dari para masyarakat yang ada di Surabaya ini atau yang di Jawa Timur. Pak Dodo, bagaimana kalau saya punya tekanan darah tinggi, mau kontrol bagaimana? Nah ini nanti perlu edukasi pada masyarakat, bagaimana komunikasinya pada masyarakat supaya mereka tidak takut. Kesehatan bisa dilaksanakan oleh masing-masing. Besar terpapar virus, perlu adanya penjajakan, jaminan keselamatan bagi tenaga kesehatan. Ini perlu juga APD tadi perlu disampaikan. Perubahan perencanaan dan manajemen rumah sakit dalam investasi. Jadi rumah sakit sudah bisa coba bagaimana ngatur perencanaannya ke depan, walaupun nanti kita menuju kebiasaan baru, kita harus siap tetap itu, karena rumah sakit kita masih hibrid, kita harus betul-betul ngatur supaya tenaga kesehatan kita tidak terpapar lebih banyak lagi. Tetapi dengan upaya peningkatan mutu layanan, memastikan mutu layanan sesuai dengan standar. Tadi sudah di awal saya katakan SPO dan SPM-nya harus jalan di tengah pembatasan-pembatasan karena COVID-19 ini. Jadi semoga masyarakat ini bisa kita layani, walaupun masih rumah sakit itu masih hibrid, masih campur, tapi kita bisa membedakan. Kalau tidak bisa ya, paling tidak betul-betul ada batasan tadi antara rumah sakit dan non-COVID harus dipisahkan betul, jauh-jauh. Sebab masyarakat kita, walaupun kadang-kadang ada tulisannya jangan lewat di sini, kadang-kadang masih pengen nyoba-nyoba. Kenapa sih kok enggak ada bahaya kok? Nah ini edukasi pada masyarakat ini penting di rumah sakit. Saya sudah minta pada rumah sakit bagaimana untuk menjaga keselamatan tenaga kesehatan dan masyarakat supaya mengatur bagaimana masuk ruang isolasi khusus dan masuk ruang di mana non-COVID ini. Saya kira itu masukan dari kami, moga-moga ini berkenan bagi para pemirsa dan sebagainya, para teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.